Ya, baik. Selamat pagi, teman-teman. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan melalui SIPEN, hari ini kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan untuk pasien dengan ketergantungan obat. Ya, dan memang ini hal baru juga buat saya membahas topik terkait dengan ketergantungan obat. Dan harapan saya kita bisa diskusi bersama ya, kita bisa diskusi bersama. Barangkali teman-teman juga punya uh, pengalaman merawat pasien-pasien dengan ketergantungan obat, ya, baik di rumah sakit khusus ya tergantungan obat, ya, atau rumah sakit umum yang mungkin ditemukan kasus-kasus ketergantungan obat. Ya minimal upaya promotif dan preventif ya dalam bentuk screening, teman-teman bisa sharekan jika punya pengalaman, ya. Baik, kenapa kita perlu mempelajari terkait dengan ketergantungan obat? Karena ini akan menjadi masalah ya yang kompleks di masyarakat gitu ya. Tidak hanya bagi individu, tapi bagi orang-orang sekitarnya. Ya, ini juga berisiko meningkatkan angka kejadian kriminalitas nantinya. Ya, kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berbasis bukti, gitu ya, di mana kita berupaya memilah berapa intervensi keperawatan yang sudah terbukti efektif, aman, gitu ya, dan bermartabat, gitu ya. Kenapa ada key point bermartabat, gitu ya? Karena kita ini ada di Indonesia yang segala sesuatunya itu dipengaruhi oleh budaya, gitu ya. Nanti akan timbul pro dan kontra kalau misalkan uh, pendekatan yang kita gunakan tidak manusiawi, gitu ya. Ini data dari Annual Report of United Nations Office on Drug and Crime. Ya, bisa teman-teman lihat bahwa angka kejadian pengguna narkoba ini hampir ada di semua negara, gitu ya. Nah, hanya saja prevalensi yang berbeda-beda, gitu ya. Namun secara global, 1 dari 17 orang itu eh, adalah pengguna narkoba, ya, dan lebih dari 85%-nya kalau di USA itu adalah pecandu narkoba yang uh, relapse gitu ya dalam kurun waktu 1 tahun, ya. Nah, ini juga teman-teman bisa gunakan pendekatan perawatan untuk melakukan intervensi pada pengguna narkoba gitu ya. Biasanya kasus-kasusnya lebih banyak teman-teman temukan di pusat rehabilitasi ya. Biasanya ada pusat rehabilitasi yang khusus menangani kasus-kasus seperti ini atau ya itu tadi ya RSKO ya, rumah sakit tergantungan obat. Ya kalau di Indonesia ada kalau tidak salah ya RSKO. Kemudian ini definisi ketergantungan obat sendiri kalau menurut WHO adalah kondisi psikologis dan fisik akibat penggunaan yang berulang ya zat-zat tertentu ya. Kenapa ada key point psikis di sini ya teman-teman, efek ya yang dirasakan ya efek yang timbul ya baik oleh si pengguna maupun orang lain itu tidak bisa dipungkiri akan berakibat pada kondisi psikisnya. Ya, orang yang menggunakan jadi kurang fokus ya dengan kegiatan hariannya, kemudian berisiko untuk menyakiti orang-orang sekitar. Ya, kalau keinginannya tidak terpenuhi, ya secara fisik mungkin karena ini sudah sudah apa namanya kecanduan ya mungkin si penggunanya akan minta ya lebih 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 dan lebih gitu ya kemudian kondisi badannya menjadi tidak terurus dan lain sebagainya gitu tergantung ya tergantung konteksnya ya kemudian uh, seorang yang sudah tergantungan obat akan ada dorongan yang kuat gitu ya untuk menggunakan lebih 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 dan lebih ya dan terkadang kehilangan kontrol terhadap dirinya ya ini secara epidemiologi
lebih dari 35 juta orang dunia mengalami gangguan penggunaan zat. Kemudian ini data ya di Asia Tenggara mengalami peningkatan prevalensi. Ya, ingat ya, role-nya kita sebagai perawat itu adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif. Ya, tolong garis bawahi itu, promotif dan preventif. Kalau teman-teman di puskesmas nih biasanya ya ada program khusus yang ke masyarakat ya. Jadi program kalau di puskesmas itu ada yang dalam gedung dan di luar gedung. Dalam gedung dalam bentuk asuhan perawatan individu, kemudian di luar gedung itu asuhan perawatan keluarga dan masyarakat. Ya, nah yang diintervensi ya, intervensi seorang perawat komunitas itu biasanya adalah intervensi-intervensi yang bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan dengan sasaran yang skopnya banyak luas. Ya, di komunitas juga memungkinkan untuk pergi ke untuk menyasar individu per individu sebetulnya. Ya, cuma dengan masalah ya kondisi demografis yang luas, gitu ya, akses yang terbatas, hal tersebut kurang memungkinkan, kurang efektif, ya dinilai kurang efektif, sehingga biasanya kalau kita ke masyarakat itu, masyarakatnya sudah dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, sehingga akan lebih mudah dijangkau ya terkait dengan konteksnya penggunaan zat ya narkoba misalnya ya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ingat teman-teman, prinsip perubahan perilaku itu tidak terjadi hanya sekali kita melakukan edukasi, itu enggak ya, apalagi sudah dipengaruhi oleh faktor budaya, sudah dipengaruhi oleh faktor media sosial, pengaruh media sosial, itu akan sangat-sangat sulit menjadi tantangan sendiri bagi seorang perawat untuk supaya masyarakat yang diintervensi mengalami perubahan perilaku ke perilaku yang lebih baik ya. Itu harus kita hargai prosesnya secara bertahap ya. Kemudian kematian akibat overdosis juga mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir ya. Peningkatannya 18% ya. Ini evaluasi tahun 2023 ya. Jadi mengalami peningkatan dari data 10 tahun terakhir ya. Hmm. Ini epidemiologi di Indonesia, ini data BNN 2021 ya teman-teman. Ya, kalau nggak salah mahasiswa kita juga ada yang kerja di BNN ya. Nanti bisa sharing. Prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 1,95% atau ya setara dengan 3,4 juta orang. Ya, kalau teman-teman lihat ya fenomenanya di media sosial. Jadi sumber fenomena banyak sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang bilang saya nggak ada, aduh fenomenanya apa ya, bingung ya. Nanti Q-nya dia belum punya konsepnya belum matang gitu ya. Seharusnya kalau konsepnya sudah matang, semua yang dia lihat di kanan kiri depan belakang itu adalah fenomena. Ya. Jadi pertanyaan pemantiknya itu bisa saja kenapa ya begini, kenapa ya begitu. Ya, itu pertanyaan fenomena. Kan seharusnya begini, kan seharusnya begitu. Saya pernah pernah baca, kayaknya begini deh. Tapi kok ini begitu ya. Jadi pertanyaan pemantiknya bisa saja seperti itu untuk menemukan fenomena. Ya sumber fenomena tempat teman-teman bekerja juga banyak ya. Di rumah sakit itu sumber misal lah tuh. Ya di puskesmas apalagi karena puskesmas skupnya lebih besar ya. Sasarannya individu yang sehat maupun yang sakit maupun yang sehat ya. Individu, keluarga, masyarakat ya dan kelompok berisiko lainnya. Jadi semua area pelayanannya teman-teman sebagai perawat itu sumber masalah ya. Jadi teman-teman bingung saya masalahnya apa ya, saya mau bahas tentang apa ya. Bukannya nggak gitu lagi deh pertanyaannya, gitu ya. Udah beda lagi pertanyaannya. Pertanyaannya harusnya adalah bagaimana menuangkan ini ke dalam tulisan saya. Itu pertanyaannya, bukan lagi bingung masalahnya apa, ya. Karena semuanya masalah, gitu ya. Teman-teman mau pasang info saja ada masalahnya gitu.
Kenapa ya dari 10 orang yang saya pasang infus, 5 orang menolak gitu misalnya, atau 7 orang menolak, itu kan masalah ya. Kenapa ya eh, banyak komplain selama 1 bulan terakhir ini ya salah ya. Jadi bukan itu lagi pertanyaannya, teman-teman. Ya, tapi lebih ke bagaimana secara saya menuangkan masalah yang sudah saya temukan, fenomena yang saya temukan ini untuk tulisan agar eye-catchy. Ya, kemudian usia yang paling rentan itu usia remaja dan dewasa. Ya, kenapa ada usia remaja? Karena remaja masih tahap belajar mandiri. Jadi kalau teman-teman lihat kan tahap perkembangannya, coba deh lihat tahap perkembangan usia remaja dan usia dewasa. Nah, coba diidentifikasi ya, apa sih yang berkaitan dengan risiko penyalahgunaan uh, narkoba itu. Coba deh teman-teman identifikasi dari segi tahap perkembangan. Ya. Kalau remaja, contohnya remaja masih belajar uh, untuk mandiri, gitu ya. Kemudian belajar untuk decision making, ya, mengambil keputusan. Ya, secara bertahap belajar untuk dilepas dari uh, keluarganya untuk hidup mandiri, ya, secara bertahap. Perkembangan remaja, ya dewasa teman-teman bisa identifikasi, ya. Kemudian 65% kasus yang masuk rehabilitasi memiliki tingkat ketergantungan berat, ya. Jadi hampir lebih dari setengahnya itu sudah case-nya berat, ya, sehingga perlu direhab, ya. Nah, rehabilitasi uh, penyalahgunaan obat, ya, itu biasanya uh, tiap-tiap individu beda ya lamanya, masanya. Biasanya seperti itu, ya. Coba nanti teman-teman bisa sharing ya, pengalaman merawat pasien dengan ketergantungan obat, ya. Biasanya berbeda-beda tiap individu, ya. Ini yang ditangani karena masalahnya adalah fisik dan psikologis, ya intervensinya berbasis fisik dan psikologis, ya. Jadi ada intervensi yang dilakukan untuk menangani masalah fisik, ada intervensi yang teman-teman rancang untuk menangani masalah psikologis, ya. Dan terkait dengan psikologis, mungkin kita bisa kerjasama ya dengan profesi lain, ya seperti ya psikolog, gitu ya. Nggak masalah. Makanya ada praktik kolaborasi antar profesi, gitu ya, yang diharapkan profesi lainnya bisa terlibat. Goalsnya sama, pendekatannya saja yang berbeda, ya. Kalau kita keperawatan, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan keperawatan, ya. Kalau teman-teman psikologis, mungkin pendekatan lainnya sesuai dengan keilmuannya, gitu ya. Nah, tapi tujuan goalsnya kita sama dengan caranya masing-masing, ya, dengan cara yang sudah dipelajari sesuai dengan bidang keilmuannya. Ya, jadi tidak perlu ada yang profesi saya lebih ini, profesi saya lebih itu enggak, ya. Semua ada harusnya itu melakukan sesuatu pada porsinya, ya, sesuai dengan bidang keilmuannya. Oh, tidak boleh yang mengambil area yang seharusnya bukan dia sebetulnya, ya, yang jatuhnya nanti salah menyampaikan, ya, keliru menyampaikan, ya. Jadi akan berakibat buruk juga nanti pada pasien yang ditangani. Jadi lebih baik mengerjakan sesuatu pada porsinya saja sesuai dengan bidang kajiannya. Ya, kalau kita di perawatan dengan menggunakan pendekatan perawatan, ya, proses perawatan akan tetap sama di area manapun, gitu ya. Mulai dari proses mengkaji sampai dengan proses mengevaluasi. Ya. Yang berbeda itu antar perawat adalah strategi pelaksanaannya. Ya. Saya merawat pasien dengan gangguan jiwa, ya.
Saya dengan menggunakan pendekatan A, yang lain menggunakan pendekatan B. Caranya ya, strateginya, tekniknya, itu sebetulnya sama bosnya. Makanya ada sense seperti ini ya. Saya lebih nyaman dirawat sama perawat. Saya lebih nyaman dengan perawat B. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, teknik, strategi yang digunakan antar perawat bisa saja berbeda. Jangankan itu, kepribadian antar petugas kesehatan aja berbeda. Ya, makanya ada sense of saya pengen sama perawat ini. Nggak masalah, ya. Jangan ada baper-baperan. Ya, itu hal yang lumrah ya. Kalau di pelayanan kesehatan itu hal yang lumrah. Even saya juga pernah mengalami hal itu, ya. Jadi waktu itu saya eh, merawat ya pasien lansia. Si pasien ini tidak suka dengan wangi parfum yang menyengat. Kebetulan saya menggunakan parfum yang wanginya itu cukup cukup menyengat gitu ya, sehingga si pasiennya bilang di depan saya, dia bilang, Bruder, ya, saya kurang terlalu menyukai parfum yang terlalu menyengat. Bisa nggak ya, yang ke ruangan ini jangan Bruder, ya, tapi perawat lain. Ada pengalaman seperti itu akan kita sering kita temukan, dan kebetulan memang pada saat itu saya yang mengalami case seperti ini. Tapi saya respect saja, ya, saya menghargai. Kenapa? Karena prinsip etik, ya, prinsip prinsip etik, ya, menghargai pendapat pasien dan lain sebagainya, itu harus kita lakukan di pelayanan kesehatan. Ya, pasien berhak menentukan arah perawatannya. Kalau misalkan dengan pertimbangan tertentu, ya, dia tidak bisa untuk dilakukan dengan tindakan A, dia akan menyampaikan. Ya, dia akan menyampaikan, ya, tugasnya kita sebagai nakes kan berkoordinasi ya. Misalnya kalau dengan profesi lain, dokter nih misalnya ya, kita akan sampaikan, dok, pasien A tadi menyampaikan tidak ingin dilakukan tindakan ini. Ini surat penolakan tindakannya sudah ada. Ya, sudah saya beri edukasi, bla bla bla, namun pasien dan keluarga tetap menolak dengan alasannya seperti ini. Jadi komunikasi gitu aja itu ya. Pasien mengkomunikasikan ke kita atau dengan dokternya itu dan lain sebagainya ya. Komunikasi itu harus jalan. Makanya kalau di Stikes Medisera Indonesia ini kan visi keilmuannya untuk perawatan komunikasi terapeutik ya. Karena pertimbangannya adalah betapa pentingnya komunikasi uh, terapeutik ya yang dilakukan oleh seorang nakes atau named ya dalam mengontrol komplain ya yang ada di fasilitas layanan kesehatan. Apapun ujung-ujungnya komunikasi sebetulnya ya. Ujung tombak komplainnya meningkat bisa saja karena komunikasi petugas kesehatannya yang kurang atau salah keliru menyampaikan ya. Mispersepsi ya bisa saja karena komunikasi ya yang kurang jelas. Even kita ngomong lewat telepon gitu ya. Kita harus ngomong dengan jadi kata perkatanya itu harus jelas ya. Kata perkatanya harus jelas. Kenapa? Karena banyak nama obat yang sama gitu ya. Itu harus diperjelas ya. eh saya yakin teman-teman juga pernah mengalami ya. Kalau baca SOAP di CPPT itu kan susah ya. Kadang-kadang saya tambahkan tulisan saya sendiri di bawah tulisan dokter ya. Jadi saya konfirmasi dengan dokternya, mohon izin dok, saya konfirmasi dulu. Saya baca tuh tulisannya betul seperti ini dok. Betul. Saya tulis lagi. Saya izin tulis di bawahnya ya, Dok. Kenapa? Ya, karena untuk mengurangi kesalahan, ya, mispersepsi tadi ya, kesalahan dalam mempersepsikan apa yang dimaksudkan oleh dokter DPJP-nya misalnya ya.
nggak ada yang salah sebetulnya kita menjelaskan hal-hal seperti itu. Justru mengurangi resiko kesalahan pemberian obat, contohnya ya. Hal-hal seperti itu hal-hal yang lumrah saja. Ya, kemudian ini faktor penyebabnya bisa saja karena faktor biologis, ya. Contohnya ada faktor genetik, gitu ya. Kemudian perubahan neurotransmitter, ya teman-teman. Kemudian bisa juga karena faktor psikologis, ya karena stres. Akhirnya seseorang, ya makanya ada rentang respon ya. Kalau di perawatan jiwa itu ada rentang respon. Rentang respon adaptif, transisi, dan maladaptif. Ya, bisa saja ketika ada stresor tertentu, ya karena uh, coping mekanismenya tidak adaptif, jadi beralihnya ke misalnya ya minuman keras, ya dan obat-obatan terlarang, gitu ya. Kemudian depresi, ya depresi terjadi bisa saja karena coping mekanismenya tidak adaptif, ya gangguan kontrol diri. Nah, self control ini ada di modelnya TPB ya, kalau teman-teman lihat TPM, sorry TPB lagi TPM, ya self control ini penting, ya. Coba nanti teman-teman dalam tulisan ilmiahnya kaji masalah kontrol diri seseorang. Kenapa seseorang akhirnya memilih untuk eh, minum minuman keras, gitu ya? Kenapa seseorang akhirnya memilih untuk konsumsi narkoba gitu? Karena mungkin ada gangguan kontrol diri di dalamnya. Ya, seharusnya kan normalnya seseorang ya, kalaupun diajak ya, kalau konsep dirinya sudah oke, ya, dia bisa menyampaikan mohon maaf, saya ada bla 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 itu ya. Tapi ternyata ada yang namanya gangguan kontrol diri. Ya, boleh nanti kita perdalamnya di TPM ya terkait dengan kontrol diri. Lalu ada faktor sosial juga, gitu ya. Faktor sosial terkait dengan tekanan teman sebaya. Ini bahasa verbalnya seperti ini ya. Kalau nggak merokok, kamu nggak keren. Kalau nggak minum, kamu nggak keren. Ya. Ah, nggak masuk di lingkungan kita, gitu. Ya, tidak diterima. Jadi kalau ada penolakan dari yang bersangkutan, ya, resiko tidak diterima di lingkungan pergaulannya. Itu contoh dari tekanan teman sebaya, ya. Makanya di masyarakat ada kata-kata begini ya, hati-hati memilih teman, ya, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di masyarakat. Lingkungan permisif dan kemiskinan, teman-teman. Ada dorongan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi seseorang akhirnya memilih untuk masuk di lingkungan pergaulan tertentu dan akhirnya memilih untuk konsumsi obat-obatan. Ya, tersediaan obat, aksesnya mudah tanpa resep. Ya, ini juga teman-teman hati-hati ya, beberapa obat mungkin ya secara tidak secara tidak langsung ya ini mudah sekali untuk diakses didapatkan. Contoh ya teman-teman, saya pernah merawat pasien yang insomnia berat. Nah, pada saat dirawat dia selalu diberikan obat, saya lupa nama obatnya kalau tidak salah Zipras ya teman-teman ya. Kalau tidak salah ya. Mohon koreksinya kalau misalkan saya keliru ya. Akhirnya ya setelah selesai rawat ya, yang bersangkutan ngomong secara langsung dengan DPDP, DPJP-nya ya, dok, saya mau tolong diresepin obat tidur. Dia langsung nyebutin angkanya, teman-teman. Ya tentu saja dokternya nggak ngasih ya, ya kenapa gitu ya? Karena nanti akan terus seperti itu. Justru yang ditangani harusnya ya terkait dengan gangguan tidur agar dia itu tidak tidak ketergantungan dengan obat tidur ya. Di treatment dengan non farmakologis ya. Tuh. Harus ada penanganan non farmakologis dan kebetulan di tempat saya bekerja sebelumnya itu ada klinik apa ya klinik tidur lah yang buat menangani masalah-masalah gangguan tidur ya
ada ternyata dokter khusus ya, spesialisasinya memang itu gitu ya. Kalau nggak salah beberapa public figure juga seringnya mampir ke klinik tersebut gitu ya, karena memang terjadinya gangguan tidur. Ya jadi kalau secara regulasi kan obat-obat yang seperti itu hanya bisa diresepkan oleh dokter spesialis ya, dokter atau dokter spesialis ya, tidak tidak mudah didapatkan gitu ya di apotek-apotek yang di luaran sana itu ya. Idealnya seperti itu. Tapi pelaksanaannya banyak- bisa saja itu dengan mudahnya didapatkan ya. Ya, kita tidak tahu faktor apa saja yang bisa mempengaruhi ya, itu yang harus diidentifikasi sebetulnya ya oleh kita sebagai peneliti ya. Akses mudah tanpa riset. Apalagi ya, oh ya, beberapa waktu lalu saya baca artikel yang menerima informasi ada yang nyuri di Jepang. Ya, curi dia Jepang dia bawa ke kosannya. Ya, sorry, saya kecil belum dulu. Dia Jepang, coba deh. Ya, akses mudah tanpa resep. Ya, harusnya kan obat-obat seperti itu harus dengan resep. Ya, hati-hati juga ya, hati-hati juga. Kita harus memahami profesi kita, gitu ya. Termasuk dalamnya mencegah penyalahgunaan obat. Ya. Enggaknya itu ya teman-teman ya. Produk kosmetik lah itu buat teman-teman lihat di media sosial ya. Muncul pro dan kontra A, I, U, E, O ya kalau saya lihat ya. Coba deh bagaimana tanggapan teman-teman melihat fenomena tersebut. Itu fenomena teman-teman. Nah jadi kalau yang bingung apa sih fenomena, ya itu fenomena ya. Lalu ini gejala ketergantungan ya. Yang pertama, toleransi meningkat ya. Intinya gini, tubuh itu akan minta ya, minta terus dengan dosis yang semakin besar ya. Nah, mungkin saya nggak ngomongin tentang narkoba, saya ngomongin tentang obat-obatan TB ya. Ada yang namanya MDR ya, multi drug resistant. Ini juga sama teman-teman. Nah, tugas kita juga sebagai nakes ya, karena kita promotif dan preventif, teman-teman berikan edukasi ya, bijak menggunakan antibiotik. Ya. Kalau kalau bisa kerjasama sama orang farmasi ya, ya apoteker jauh lebih baik ya. Jadi apotekernya menjelaskan tentang cara kerja obat gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dari aspek farmakologis ya kita menjelaskan dari aspek keperawatannya itu akan menjadi paket lengkap. Banyak kasus-kasus MDR ya. Di salah satu pusat rumah sakit pusat rujukan ya waktu saya nurse ya, kebetulan saya di rumah sakit persahabatan ya praktiknya dulu, saya menemukan dalam satu ruangan itu banyak sekali kasus-kasus MDR ya. Resisten antibiotik A, resisten antibiotik B, resisten antibiotik C itu ya. Apa kasihan ya, akhirnya nggak ada satu antibiotik pun yang bisa digunakan. Ada kasus yang sampai seperti itu karena sudah resisten. Resisten penggunaan resisten antibiotik ya tidak hanya disebabkan oleh pure pasien, bisa saja karena kesalahan tenaga kesehatan dalam menentukan dosis. Tapi ini bisa diminimalisir teman-teman ya, bisa diminimalisir kalau kita teliti ya. Kita kan mengenal lima benar ya pemberian obat ya, mulai dari benar obat, benar pasien, benar apa gitu ya. Banyak lima benar pemberian obat. Kalau kami dulu pada saat kami apa namanya menyiapkan obat-obatan yang akan dibagikan ke pasien, kardek ya, yang berisi daftar obat yang diberikan
tiap-tiap pasien itu di depan gitu ya, itu di checklist obatnya ini, pasiennya ini gitu. Ada lembar checklist 5 benar pemberian obat gitu ya. Itu salah satu upaya untuk mengurangi resiko kesalahan pemberian dosis ya. Dan saya yakin di rumah sakit teman-teman juga sudah ini ya, sudah terimplementasi hal-hal yang seperti itu. Saya sangat yakin gitu ya. Dan saya tidak meragukan kapasitas teman-teman di lapangan ya. Saya berupaya untuk percaya ya teman-teman. Kenapa? Gitu ya. Karena teman-teman selalu upgrade ilmu baru ya dengan mengikuti pelajaran ya, ikut seminar. Penting teman-teman. Sekarang kan banyak seminar atau workshop yang diadakan oleh lembaga pelatihan. Bahkan banyak juga yang gratis. Jadi ada salah satu kebijakan eh, dari Ditjen Mutu ya terkait dengan penyelenggaraan eh, seminar atau webinar gratis. Jadi setiap 1 tahun minimal sekali itu terlaksana seminar atau webinar gratis. Jadi institusi lembaga pelatihan terakreditasi wajib menyelenggarakan seminar webinar gratis minimal sekali dalam setahun. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan peluang yang seperti ini. Kalaupun teman-teman mau ikut yang berbayar, gitu ya, tidak masalah. Berbayar pun sekarang karena sudah banyak sekali lembaga pelatihan, jadi seperti bersaing dari segi tarif, gitu ya. Ya tentu saja orang memilih yang tarifnya lebih kecil ya, yang bisa yang terjangkau gitu ya. Kemudian kehilangan kontrol pengguna, ya, gejala putus obat, kemudian kehilangan kontrol penggunaan, ya. Kemudian terus memakai meskipun sudah tahu dampaknya. Jadi ada beberapa orang nih, ada beberapa kondisi. Ada yang dia belum tahu sama sekali sehingga dia memakai. Kemudian ada yang dia sudah tahu tapi tetap memutuskan untuk memakai. Ya, karena ingin terlihat keren dan lain sebagainya. Kita nggak tahu apa alasan dari orang tersebut. Kemudian mengabaikan tanggung jawab sosial dan pekerjaan ya akhirnya yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dia menjadi terabaikan, nggak kepegang, pekerjaannya jadi nggak kepegang karena apa? Kehilangan kontrol itu, makanya kaitannya dengan gejala tergantungan obat itu self control paling penting. Coba teman-teman perdalam itu self control. Oke, ini dampak ketergantungan obat ya, bisa berdampak fisik, gangguan hati ya. Kalau teman-teman belajar anatomi dan fisiologi hati, ya, teman-teman akan terbuka ya pikirannya memperdalam. Maksud saya memperdalam ya, memperdalam anatomi dan fisiologi gangguan hati. Teman-teman akan memahami betapa ya pentingnya organ ini. Ya, punya beberapa ratus ya fungsi ya, termasuk detoksifikasi gitu ya. Makanya eh, sebelum akhirnya suatu obat-obatan ya yang diminum akhirnya diedarkan ke organ target, tuh, dia melalui ini dulu gangguan melalui organ hati dulu untuk diproses ya. Bisa juga pengaruh ke jantung, misalnya terjadinya palpitasi, itu ya, ginjal, ya, dan sampai dengan terjadinya infeksi, ya, karena biasanya penggunaan obat-obat ini bisa saja menggunakannya melalui jarum suntik, ya, psikologis, oh bisa saja terjadi depresi, kecemasan, dan halusinasi, ya, makanya ada rumah sakit ketergantungan obat dan rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatasi gangguan-gangguan psikologis akibat penggunaan obat-obatan. Ya. Yang ketiga, sosial ini konflik keluarga ya.
Banyak ya kita temukan yang bahkan ada beberapa public figur yang akhirnya cerai karena suami atau istrinya pengguna narkoba dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa yang beberapa kali masuk bui ya, kehilangan pekerjaan, ya betul, kriminalitas tuh ya. Kalau keinginannya tidak dipenuhi gitu ya, dengan ngancam, ya, tuh meningkatkan risiko kejadian kriminalitas. Ekonomi beban biaya rehabilitasinya menjadi meningkat, ya, dan sementara produktivitasnya menurun, ya, nggak timbang, ya. Ini pendekatan evidence base-nya. Ketika kita melakukan intervensi keperawatan ya pada pasien dengan ketergantungan obat, ya kita gunakan beberapa intervensi yang sudah terbukti efektif ya. Jadi walaupun kita perawat bekerja di pelayanan kesehatan, tidak ada salahnya kita membaca informasi terbaru, membaca artikel ya, itu penting. Kalau yang kesulitan menemukan artikel boleh nanti hubungi saya. Saya akan kasih tips gimana caranya menemukan artikel dengan mudah. Even teman-teman bilang, aduh susah nih artikel ini dikit. Ya, sebetulnya banyak. Hanya teman-teman belum tahu uh, caranya yang gampang untuk menemukan artikel-artikel. Ya, contohnya ini ada beberapa intervensi SBIRT ya, screening, brief intervention, referral to treatment, ya. CBT, CBT banyak ya teman-teman. CB itu nama besarnya, ya, tapi cabang-cabangnya banyak, ya. Artinya kan terapi yang memanfaatkan penyakit kognitif untuk perubahan perilaku ini sebetulnya ya. Kemudian mengurangi uh, pengurangan dampak buruk dengan harm reduction, ya, sampai dengan rehabilitasi. Ya, ini upaya screening yang bisa ya teman-teman lakukan ya. Sampelnya bisa urin atau saliva ya untuk drug testingnya. Ini strategi penanganannya. Yang pertama screening, yang kedua konseling, ya. Program rehabilitasi juga boleh, ya teman-teman ikuti, ya. Kemudian kolaborasi lintas sektor, perkuat kerjasama. Ini peran tenaga kesehatan, peran teman-teman ya melakukan screening secara dini untuk mendengarkan diagnosis secara dini, memberikan edukasi.